ada yang pernah benar-benar siap kehilangan seseorang yang begitu berarti. Terlebih saat yang hilang adalah pasangan hidup kita. Seseorang yang dulu berbagi tawa, air mata, rencana-rencana indah yang kini hanya tinggal kenangan. Tapi, apakah hidup berhenti di sini? Hari ini, kita akan membahas rahasia untuk tetap berkembang setelah kehilangan pasangan hidup. Bukan untuk melupakan, tapi untuk belajar hidup dengan luka yang perlahan kita ubah menjadi kekuatan. Sayuran terbaik untuk menghentikan sering buang air kecil di malam hari. Apakah kamu sering terbangun di malam hari hanya karena harus buang air kecil? Tidur jadi terganggu. Badan lelah, pikiran pun kacau keesokan harinya. Kalau kamu mengalami hal ini, bisa jadi kamu sedang menghadapi kondisi yang disebut nokturia, yaitu seringnya buang air kecil di malam hari, bahkan bisa lebih dari 2 kali dalam semalam. Tapi tenang, ada solusi alami dan sederhana yang bisa kamu lakukan. Perhatikan sayuran yang kamu konsumsi. Dalam video ini, kita akan bahas sayuran terbaik yang terbukti membantu mengurangi frekuensi buang air kecil di malam hari, serta tips-tips tambahan untuk tidur nyenyak tanpa gangguan ke kamar mandi. Apa itu nokturia dan mengapa bisa terjadi? Sebelum kita bahas daftar sayurannya, penting untuk kita pahami dulu penyebab sering buang air kecil di malam hari. Beberapa faktor umum penyebab nokturia antara lain: konsumsi cairan terlalu banyak sebelum tidur, usia lanjut, pembesaran prostat pada pria, overactive bladder, kandung kemih yang terlalu aktif, diabetes, infeksi saluran kemih, gangguan tidur, efek samping obat-obatan. Nah, untuk mengatasinya, salah satu langkah paling efektif adalah dengan mengatur pola makan, terutama asupan sayuran. Beberapa jenis sayuran memiliki kandungan khusus yang bisa membantu mengatur produksi urin dan menenangkan kandung kemih. Pertama, kita mulai dari seledri. Meski ukurannya kecil, seledri mengandung antioksidan dan senyawa antiinflamasi yang membantu mengurangi iritasi pada saluran kemih. Seledri juga mengandung senyawa diuretik ringan yang menstimulasi ginjal di siang hari, sehingga mendorong tubuh untuk membuang lebih banyak cairan sebelum malam tiba. Jangan pernah remehkan seledri hanya karena ukurannya kecil atau karena sering dianggap sebagai hiasan makanan semata. Di balik tampilannya yang sederhana, seledri menyimpan segudang manfaat luar biasa, terutama untuk kesehatan ginjal, kandung kemih, dan sistem pencernaan. Seledri dikenal sebagai sayuran rendah kalori namun tinggi nutrisi. Ia kaya akan vitamin K, vitamin C, folat, dan serat, serta mengandung senyawa antioksidan kuat seperti flavonoid dan polifenol. Kandungan airnya yang tinggi, lebih dari 90%, membuat seledri sangat efektif dalam membantu menjaga hidrasi dan melancarkan buang air kecil secara alami. Salah satu manfaat utama seledri adalah sifatnya yang diuretik alami. Artinya, seledri membantu tubuh mengeluarkan kelebihan cairan dan garam tanpa membuat tubuh kekurangan elektrolit penting. Bagi seseorang yang sering mengalami retensi cairan atau merasa bengkak di beberapa bagian tubuh, konsumsi seledri secara rutin bisa membantu mengurangi keluhan tersebut. Bahkan, dalam konteks nokturia atau sering buang air kecil di malam hari, seledri bisa menjadi solusi alami jika dikonsumsi pada waktu yang tepat, terutama di pagi atau siang hari, untuk membantu mengeluarkan cairan lebih awal, sehingga malam hari bisa lebih tenang. Tak hanya itu, seledri juga memiliki efek menenangkan pada sistem pencernaan dan saraf, berkat kandungan senyawa bernama apigenin. Senyawa ini bersifat antiinflamasi dan bisa membantu mengurangi stres oksidatif yang seringkali menjadi pemicu berbagai gangguan metabolisme. Seledri pun terbukti mendukung kesehatan ginjal dan hati, 2 organ utama yang bertanggung jawab dalam menyaring racun dari tubuh.
Dengan mengonsumsi seledri secara rutin, proses detoksifikasi tubuh menjadi lebih lancar dan organ-organ vital pun bisa bekerja lebih optimal. Cara konsumsi seledri yang disarankan. Di jus, campurkan seledri dengan mentimun dan apel hijau untuk membuat minuman detoks pagi hari. Ditumis ringan, tambahkan seledri ke dalam sup atau tumisan untuk memberikan rasa segar dan renyah. Sebagai lalapan, seledri muda yang segar bisa dikonsumsi langsung sebagai lalapan, terutama saat makan siang. Dikeringkan dan dijadikan teh, beberapa orang juga mengeringkan daun seledri dan menyeduhnya sebagai teh herbal. Namun, penting untuk diingat, karena seledri bersifat diuretik, sebaiknya hindari konsumsi berlebihan di malam hari, terutama menjelang tidur. Hal ini untuk mencegah seringnya terbangun karena harus buang air kecil. Kesimpulan: seledri mungkin kecil dan sering dianggap sepele, namun khasiatnya sangat besar bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Ia bukan hanya membantu mengatur cairan tubuh, tetapi juga memberikan perlindungan antioksidan, memperlancar pencernaan, dan mendukung fungsi ginjal dan hati. Dengan menjadikan seledri bagian dari pola makan harian, kamu telah mengambil langkah alami untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup. Jadi, mulai sekarang, jangan buang seledri di pinggir piringmu. Justru, jadikan dia bagian penting dari kesehatan harianmu. Labu kuning, teman setia kandung kemih. Labu kuning bukan hanya enak dan bergizi, tapi juga luar biasa baik untuk sistem kemih. Kandungan magnesium dan seratnya membantu memperkuat fungsi otot kandung kemih dan mencegah kontraksi yang menyebabkan sering buang air kecil. Labu kuning juga bagus untuk kesehatan prostat bagi pria. Di antara sekian banyak jenis sayuran yang sering hadir di dapur Nusantara, labu kuning kerap kali luput dari sorotan. Padahal, di balik dagingnya yang berwarna jingga cerah dan rasanya yang lembut, labu kuning menyimpan khasiat besar, khususnya bagi kesehatan saluran kemih, terutama kandung kemih. Labu kuning atau pumpkin bukan hanya enak dijadikan kolak atau sup, tapi juga termasuk dalam superfood alami. Ia mengandung vitamin A, C, dan E, beta-karoten, zat besi, serta serat yang tinggi. Salah satu keunggulan utamanya adalah kemampuannya dalam mendukung fungsi kandung kemih yang sehat, terutama pada orang dewasa yang mulai mengalami gangguan seperti inkontinensia urin atau sering buang air kecil di malam hari, nokturia. Apa yang membuat labu kuning begitu spesial? Salah satunya adalah kandungan fitosterol dan asam lemak esensial dalam bijinya maupun daging buahnya. Zat ini terbukti membantu menenangkan otot kandung kemih yang terlalu aktif dan meningkatkan kekuatan dinding kandung kemih, sehingga bisa menahan urin dengan lebih baik. Tidak heran, ekstrak biji labu bahkan telah digunakan dalam pengobatan tradisional maupun suplemen modern untuk mengatasi masalah overactive bladder. Selain itu, labu kuning juga mengandung antioksidan kuat yang dapat mengurangi peradangan pada saluran kemih, yang seringkali menjadi pemicu rasa ingin buang air kecil yang berlebihan atau menyakitkan. Ditambah lagi dengan kandungan serat larut yang membantu memperbaiki sistem pencernaan, karena faktanya, sistem pencernaan yang baik sangat berkaitan dengan kesehatan kandung kemih. Kelebihan lainnya, labu kuning rendah kalori dan bebas lemak jenuh, sehingga cocok dikonsumsi setiap hari tanpa khawatir meningkatkan berat badan atau gula darah secara drastis. Cara mengonsumsi labu kuning untuk manfaat maksimal. Dibuat sup. Sup labu kuning yang lembut cocok untuk makan malam, hangat dan menenangkan perut. Dikukus atau direbus, cocok untuk camilan sehat sore hari, ditambah parutan kelapa muda dan sedikit garam. Sebagai bahan smoothies, campur labu kuning kukus dengan pisang dan susu almond untuk minuman sehat di pagi hari. Dipanggang, potongan labu panggang bisa jadi pendamping makanan utama yang lezat dan bernutrisi. Olahan biji labu.
biji labu yang dikeringkan dan dipanggang bisa dijadikan camilan sehat tinggi magnesium dan zinc. Namun penting untuk memperhatikan, meskipun labu kuning sangat bermanfaat, konsumsi tetap harus diperhatikan porsinya, terutama bagi penderita diabetes karena kandungan karbohidratnya tetap harus dihitung dalam asupan harian. Kesimpulan: labu kuning memang bukan sayuran yang setiap hari menjadi bintang utama di meja makan. Tapi jika kamu tahu betapa besar manfaatnya untuk kesehatan kandung kemih dan tubuh secara keseluruhan, kamu mungkin akan mulai memandangnya dengan cara yang berbeda. Sebagai teman setia kandung kemih, labu kuning tidak hanya membantu mengurangi gejala sering buang air kecil, tapi juga menutrisi tubuh, memperkuat imunitas, dan menjaga kesehatan pencernaan. Semua itu dalam satu paket alami yang manis, lembut, dan mudah diolah. Jadi, jangan ragu untuk mulai memasukkan labu kuning ke dalam menu harianmu. Karena terkadang, yang paling sederhana justru memberi dampak paling besar bagi kesehatan kita. Asparagus, pembersih alami ginjal. Asparagus terkenal sebagai sayuran pembersih alami ginjal. Ia mengandung senyawa bernama asparagine yang merangsang fungsi ginjal dan membantu tubuh mengatur cairan. Di balik bentuknya yang ramping dan ujungnya yang khas, asparagus menyimpan segudang manfaat luar biasa bagi kesehatan tubuh, terutama ginjal. Tak banyak yang tahu bahwa sayuran ini merupakan salah satu pembersih alami ginjal paling efektif yang tersedia di alam. Asparagus mengandung berbagai zat aktif yang membantu tubuh membuang limbah dan racun, mempercepat metabolisme, serta menjaga fungsi ginjal tetap optimal. Salah satu kandungan utamanya adalah asam amino asparagin yang berperan sebagai diuretik alami. Artinya, asparagus membantu meningkatkan produksi urin tanpa membuat tubuh kehilangan elektrolit penting. Ini sangat membantu dalam proses detoksifikasi, terutama bagi orang yang memiliki riwayat batu ginjal, infeksi saluran kemih, atau retensi cairan. Tak hanya itu, asparagus juga kaya akan vitamin C, vitamin K, vitamin E, serta folat dan serat. Kombinasi nutrisi ini sangat baik untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh dan menjaga kesehatan organ-organ vital, termasuk ginjal dan hati. Kandungan antioksidan seperti glutathione dalam asparagus bekerja untuk melawan radikal bebas dan mengurangi peradangan di dalam tubuh, yang seringkali menjadi pemicu kerusakan jaringan ginjal. Salah satu manfaat lain yang menarik adalah kemampuannya dalam menjaga keseimbangan pH urin, yang penting untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan pembentukan batu ginjal. Dengan menjaga urin tetap sedikit asam dan mendorong produksi urin yang sehat, asparagus secara aktif membantu meringankan kerja ginjal. Efek unik, bau khas setelah makan asparagus. Kamu mungkin pernah mendengar bahwa makan asparagus bisa membuat urin berbau khas. Ini disebabkan oleh senyawa yang disebut asam asparagusat. Ketika dicerna, senyawa ini dipecah menjadi senyawa sulfur volatil yang memiliki aroma tajam. Tapi tenang saja, ini tidak berbahaya. Justru merupakan tanda bahwa tubuh sedang memproses dan mengeluarkan zat-zat dari asparagus sebagai bagian dari proses detoks alami. Cara menikmati asparagus untuk kesehatan ginjal. Dikukus ringan, cara terbaik untuk mempertahankan nutrisi tanpa kehilangan kandungan airnya. Dipanggang, asparagus panggang dengan sedikit minyak zaitun dan rempah-rempah bisa menjadi lauk sehat dan lezat. Dicampurkan ke dalam sup asparagus hangat sangat cocok untuk dikonsumsi saat cuaca dingin atau saat tubuh sedang dalam masa pemulihan. Sebagai tumisan cepat, dengan bawang putih dan jamur, asparagus bisa jadi sajian super sehat yang kaya rasa. Yang perlu diingat, karena sifatnya yang diuretik, sebaiknya konsumsi asparagus di pagi atau siang hari untuk menghindari buang air kecil berlebihan di malam hari. Kesimpulan: asparagus mungkin bukan bahan makanan sehari-hari di banyak rumah, tapi sayuran ini layak mendapat tempat istimewa dalam pola makan sehat.
Ia bekerja diam-diam, membersihkan tubuh dari dalam, khususnya ginjal, organ vital yang sering kita lupakan hingga timbul masalah. Dengan menjadikan asparagus bagian dari menu mingguan, kamu sedang memberikan dukungan besar bagi proses detoksifikasi alami tubuh. Tanpa obat, tanpa bahan kimia, hanya dengan kekuatan alam. Jadi, mulai sekarang, jangan ragu untuk menjadikan asparagus sebagai sahabat ginjalmu. Karena tubuh yang bersih dari dalam akan terasa lebih ringan, lebih sehat, dan lebih berenergi. Kacang panjang menguatkan otot kandung kemih. Kacang panjang mengandung vitamin C, magnesium, dan potasium yang penting untuk sistem saraf dan otot, termasuk otot kandung kemih. Mengonsumsi kacang panjang secara teratur terbukti membantu mengurangi gejala inkontinensia urin, terutama pada wanita. Kacang panjang, sayuran hijau yang kerap hadir dalam hidangan rumahan seperti oseng-oseng, sayur asem, hingga lalapan, ternyata menyimpan manfaat kesehatan yang sangat besar, khususnya untuk menguatkan otot kandung kemih. Dalam tubuh kita, kandung kemih berfungsi sebagai tempat penyimpanan urin sebelum dibuang. Namun seiring bertambahnya usia, terutama pada wanita pasca menopause atau pria dengan gangguan prostat, fungsi kandung kemih bisa melemah, menyebabkan seseorang menjadi lebih sering buang air kecil, terutama di malam hari, nokturia, atau bahkan mengalami kebocoran urin, inkontinensia. Nah, inilah peran penting kacang panjang. Sayuran yang murah dan mudah ditemukan ini ternyata kaya akan nutrisi penting yang dapat membantu menjaga kekuatan otot polos, termasuk otot-otot yang menyusun kandung kemih. Kacang panjang mengandung magnesium, potasium, kalsium, vitamin C, dan antioksidan yang sangat dibutuhkan untuk mendukung kontraksi dan relaksasi otot yang sehat. Magnesium, misalnya, berperan penting dalam mengatur sinyal saraf dan kontraksi otot. Kekurangan magnesium bisa menyebabkan kejang atau kontraksi tak terkendali, termasuk pada otot kandung kemih. Tak hanya itu, kandungan serat tinggi dalam kacang panjang membantu memperlancar pencernaan. Mungkin terdengar tidak berkaitan, tapi kenyataannya, saluran pencernaan dan kandung kemih sangat berdekatan dalam struktur tubuh. Jika pencernaan terganggu, misalnya karena sembelit kronis, maka tekanan yang ditimbulkan bisa memengaruhi fungsi kandung kemih. Dengan menjaga sistem pencernaan tetap sehat, kita sekaligus mengurangi tekanan yang tidak perlu pada organ kemih. Kacang panjang juga bersifat antiinflamasi alami. Ini sangat penting karena peradangan kronis di sekitar panggul atau kandung kemih bisa memicu sensasi ingin buang air kecil terus-menerus, nyeri saat berkemih, hingga gangguan lainnya. Konsumsi kacang panjang secara rutin bisa membantu menenangkan sistem tersebut. Cara mengonsumsi kacang panjang untuk hasil maksimal. Dimasak tumis dengan bawang putih dan sedikit minyak zaitun, menjadi lauk sehat dan bergizi tinggi. Direbus sebagai lalapan, cocok dikonsumsi bersama sambal dan sumber protein lain. Ditambahkan dalam sayur bening atau sup, untuk sajian yang menyejukkan saluran cerna dan kandung kemih. Dibuat salad sayuran segar, campur kacang panjang dengan tomat, timun, dan perasan jeruk nipis sebagai sajian sehat tanpa minyak. Namun, pastikan untuk memasaknya dengan cara sehat, hindari menggoreng dengan banyak minyak atau menambahkan terlalu banyak garam yang bisa meningkatkan tekanan darah dan mengganggu keseimbangan cairan tubuh. Kesimpulan: seringkali, kita mencari solusi kesehatan dari suplemen mahal atau obat kimia yang menjanjikan hasil instan. Padahal, alam sudah menyediakan jawaban sederhana dan terjangkau, salah satunya adalah kacang panjang. Dengan kandungan nutrisi lengkap yang mendukung fungsi otot kandung kemih, sayuran ini layak disebut sebagai salah satu senjata alami dalam menjaga kualitas hidup, terutama di usia dewasa dan lanjut. Tidak hanya membantu menguatkan kandung kemih, kacang panjang juga membantu proses pencernaan, menjaga kadar gula darah,
serta memberikan energi dari sumber nabati yang murni. Mulai hari ini, jangan ragu untuk menyambut manfaat besar dari sayuran kecil ini. Karena terkadang, kesehatan sejati berasal dari apa yang ada di piring kita setiap hari. Bayam, anti-inflamasi alami. Bayam kaya akan magnesium, yang membantu meredakan otot-otot di kandung kemih dan mencegah kontraksi berlebih. Magnesium juga membantu tidur lebih nyenyak, jadi dua manfaat sekaligus. Dalam dunia sayuran hijau, bayam adalah salah satu yang paling dikenal dan sering dikonsumsi. Tidak hanya murah dan mudah ditemukan, bayam ternyata adalah senjata alami yang sangat kuat melawan peradangan dalam tubuh. Itulah sebabnya ia sering disebut sebagai anti-inflamasi alami, tanpa efek samping, tanpa biaya mahal, hanya kekuatan murni dari alam. Peradangan, inflamasi, adalah reaksi alami tubuh terhadap luka, infeksi, atau gangguan lain. Tapi ketika peradangan berlangsung terus-menerus secara tersembunyi, yang disebut peradangan kronis, itulah yang menjadi akar dari berbagai penyakit berbahaya, mulai dari artritis, diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, hingga masalah saluran kemih seperti infeksi kandung kemih dan iritasi pada ginjal. Bayam hadir sebagai pelindung yang luar biasa. Sayuran ini kaya akan antioksidan, terutama vitamin C, vitamin E, dan beta-karoten, yang semuanya bekerja untuk menetralisir radikal bebas, penyebab utama peradangan dalam tubuh. Tak hanya itu, bayam juga mengandung flavonoid dan karotenoid, dua zat aktif yang telah terbukti secara ilmiah memiliki sifat antiinflamasi yang sangat kuat. Salah satu kandungan istimewa dalam bayam adalah asam alfa-lipoat, antioksidan langka yang mampu membantu menurunkan kadar glukosa darah, meningkatkan sensitivitas insulin, dan tentu saja mengurangi peradangan sistemik, terutama pada penderita diabetes dan gangguan metabolik lainnya. Dukungan untuk saluran kemih dan kandung kemih. Jika kamu sering mengalami buang air kecil di malam hari, sensasi nyeri atau tidak nyaman saat berkemih, atau punya riwayat infeksi saluran kemih berulang, bayam bisa menjadi sahabat terbaikmu. Kandungan magnesium dan potasium dalam bayam membantu menyeimbangkan cairan tubuh dan menjaga otot kandung kemih agar tetap relaks, sekaligus membantu tubuh mengatasi iritasi ringan pada jaringan saluran kemih. Selain itu, karena bayam juga tinggi serat, ia membantu meringankan sembelit, yang seringkali menjadi pemicu tekanan tambahan pada kandung kemih, menyebabkan rasa ingin buang air kecil lebih sering. Cara menikmati bayam secara sehat. Dimasak menjadi sayur bening. Ini cara paling populer, cocok dikombinasikan dengan jagung manis untuk rasa yang ringan dan segar. Ditumis ringan dengan bawang putih dan minyak zaitun. Tumis bayam cepat sangat kaya rasa dan tetap mempertahankan kandungan nutrisinya. Dicampur dalam smoothie hijau. Bayam mentah bisa ditambahkan dalam jus pagi bersama pisang dan apel untuk minuman anti-inflamasi super. Dibuat omelet atau campuran sup. Tambahkan ke dalam telur dadar atau sup untuk nutrisi tambahan tanpa rasa yang dominan. Hindari memasak bayam terlalu lama karena bisa mengurangi kandungan vitamin dan antioksidannya. Juga, pastikan untuk mencucinya dengan bersih karena daun bayam bisa menyimpan sisa pestisida jika tidak ditanam secara organik. Kesimpulan. Di balik bentuknya yang sederhana, bayam adalah kekuatan hijau yang bekerja dalam diam. Ia menyehatkan, menyegarkan, dan terutama, melindungi tubuh dari ancaman peradangan yang seringkali tidak kita sadari. Baik untuk ginjal, kandung kemih, jantung, dan sistem kekebalan secara keseluruhan. Dengan mengonsumsi bayam secara rutin, kamu tidak hanya mencegah penyakit, tapi juga mendukung tubuhmu untuk bekerja lebih efisien dan bebas dari rasa nyeri atau gangguan ringan yang mengganggu aktivitas harian. Jadi, jangan remehkan semangkuk sayur bayam di meja makan. Karena mungkin saja, dari situ lahir kekuatan tubuhmu yang sebenarnya. Mentimun,
hindari di malam hari. Sekarang, mari bahas sedikit tentang sayuran yang perlu dihindari saat malam hari. Salah satunya adalah mentimun. Mentimun mengandung air yang tinggi dan bersifat diuretik ringan. Konsumsi malam hari bisa memicu lebih sering buang air kecil. Jadi meskipun sehat, hindari mentimun menjelang tidur. Mentimun atau timun, sayuran segar yang renyah dan kaya air ini memang jadi favorit banyak orang. Rasanya yang ringan, menyegarkan, dan efek menenangkannya membuat mentimun sering dijadikan lalapan, campuran salad, atau pelengkap makan siang. Tapi tahukah kamu bahwa meskipun mentimun sangat baik untuk tubuh, ada waktu tertentu di mana mengonsumsinya justru bisa mengganggu kesehatan? Ya, malam hari bukanlah waktu yang ideal untuk menikmati mentimun. Kenapa? Karena kandungan air dalam mentimun sangat tinggi, sekitar 95% dari keseluruhan beratnya. Saat dikonsumsi menjelang tidur, air dalam mentimun akan diserap tubuh dan masuk ke saluran kemih. Akibatnya, kandung kemih jadi lebih aktif, memicu rasa ingin buang air kecil di malam hari, atau dalam istilah medis dikenal sebagai nokturia. Mengapa ini masalah serius? Nokturia bukan hanya soal bolak-balik ke kamar mandi di malam hari. Lebih dari itu, ia mengganggu kualitas tidur secara keseluruhan. Tidur yang tidak nyenyak atau sering terbangun membuat tubuh tidak bisa masuk ke fase tidur dalam, deep sleep, fase penting bagi regenerasi sel, pemulihan energi, dan stabilisasi hormon. Akibatnya, seseorang bisa merasa lelah saat bangun, mengalami gangguan konsentrasi, mood yang turun, bahkan meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan diabetes jika berlangsung terus-menerus. Bagi orang lanjut usia, nokturia juga meningkatkan risiko terjatuh di malam hari saat menuju kamar mandi, yang bisa berakibat fatal. Sifat diuretik alami. Mentimun dikenal memiliki efek diuretik alami. Artinya, ia membantu tubuh membuang kelebihan cairan melalui urin. Dalam konteks siang hari, ini bisa menjadi manfaat besar, membantu mengatasi retensi cairan, tekanan darah tinggi, dan detoksifikasi tubuh. Namun, di malam hari, efek diuretik ini bisa mengganggu ritme tidur dan kerja kandung kemih. Terutama bagi orang yang memiliki masalah kandung kemih lemah, pembesaran prostat, atau gangguan tidur, mengonsumsi mentimun malam hari bisa memperburuk kondisi. Kandungan lain yang perlu diperhatikan. Selain air, mentimun mengandung sejumlah kecil serat, vitamin K, potasium, dan antioksidan seperti cucur bitacin. Ini semua baik untuk tubuh, tapi jika mentimun dikonsumsi dalam jumlah besar di malam hari, kandungan seratnya juga bisa memicu gas atau kembung, yang membuat perut terasa tidak nyaman saat tidur. Beberapa orang juga melaporkan efek sensasi dingin berlebihan setelah mengonsumsi mentimun di malam hari, karena sifat mentimun yang mendinginkan secara alami menurut prinsip pengobatan timur. Pada sebagian orang, ini bisa menyebabkan tubuh terasa kurang nyaman atau membuat tidur kurang lelap. Kapan waktu terbaik mengonsumsi mentimun? Pagi hingga sore hari adalah waktu terbaik untuk mengonsumsi mentimun, terutama saat cuaca panas atau tubuh terasa lelah dan dehidrasi. Sebagai bagian dari menu makan siang, mentimun bisa membantu menjaga hidrasi dan mendukung sistem pencernaan. Bisa juga dikonsumsi sebagai camilan sehat di siang hari, dicampur dengan yogurt atau bumbu ringan seperti perasan lemon dan garam laut. Kesimpulan: mentimun adalah salah satu contoh terbaik dari bagaimana makanan sehat bisa jadi kurang tepat jika dikonsumsi di waktu yang salah. Meskipun penuh manfaat, dari menjaga hidrasi, membantu detoksifikasi, hingga mendukung pencernaan, kita perlu memahami kapan waktu paling aman untuk menikmatinya. Mengonsumsi mentimun di malam hari, terutama menjelang tidur, berpotensi mengganggu tidur, memicu buang air kecil berlebihan, dan memberi beban tambahan pada kandung kemih.
Oleh karena itu, hindarilah mentimun sebagai bagian dari makan malam atau camilan malam hari, terutama jika kamu sedang berusaha memperbaiki pola tidur atau memiliki masalah saluran kemih. Ingatlah, makanan yang baik bukan hanya tentang apa yang dimakan, tapi juga kapan kamu memakannya. Wortel sumber beta-karoten. Wortel mengandung antioksidan kuat, serta serat larut yang membantu menyeimbangkan kadar cairan tubuh. Wortel juga mendukung sistem ginjal dan baik untuk mata. Wortel adalah salah satu sayuran paling dikenal di dunia. Dengan warna jingga cerah dan rasa manis alami, sayuran ini tidak hanya menggugah selera, tetapi juga menyimpan kekuatan nutrisi luar biasa, khususnya sebagai sumber utama beta-karoten, antioksidan yang telah terbukti memiliki segudang manfaat untuk kesehatan tubuh. Beta-karoten adalah pigmen alami yang memberikan warna oranye pada wortel. Di dalam tubuh manusia, beta-karoten akan diubah menjadi vitamin A, nutrisi esensial yang berperan penting dalam menjaga kesehatan mata, sistem imun, dan regenerasi sel. Tapi lebih dari itu, beta-karoten juga merupakan senjata alami melawan radikal bebas dan peradangan, menjadikannya komponen penting dalam pencegahan berbagai penyakit kronis. Manfaat beta-karoten dalam wortel untuk kesehatan. Menjaga kesehatan kandung kemih dan ginjal. Wortel membantu mengurangi risiko infeksi dan inflamasi ringan pada saluran kemih. Kandungan antioksidannya membantu melindungi jaringan dari kerusakan oksidatif yang bisa memperparah masalah buang air kecil, terutama pada lansia atau penderita gangguan prostat. Meningkatkan fungsi penglihatan. Vitamin A yang dihasilkan dari beta-karoten sangat penting untuk menjaga kesehatan retina mata dan mencegah degenerasi makula. Wortel adalah sahabat terbaik untuk mereka yang ingin mempertahankan penglihatan tajam hingga usia lanjut. Menguatkan sistem imun tubuh. Vitamin A dan antioksidan dalam wortel memperkuat lapisan pelindung tubuh dari virus, bakteri, dan radikal bebas. Ini membuat tubuh lebih tahan terhadap infeksi saluran kemih, flu, bahkan gangguan pencernaan. Menjaga kesehatan kulit dan seluruh jaringan tubuh. Beta-karoten mempercepat regenerasi sel dan memperbaiki jaringan yang rusak. Ini penting tidak hanya untuk kulit yang sehat dan bercahaya, tapi juga untuk menjaga jaringan halus seperti lapisan dalam kandung kemih, usus, dan paru-paru. Membantu detoksifikasi alami. Kandungan serat dalam wortel mendukung proses pencernaan yang sehat dan membantu tubuh mengeluarkan racun secara alami. Hal ini membuat wortel ideal sebagai bagian dari pola makan untuk menjaga fungsi ginjal dan organ ekskresi lainnya. Cara terbaik menikmati wortel. Mentah sebagai camilan sehat. Cukup kupas dan potong wortel menjadi batang kecil. Rasanya manis alami dan renyah, cocok dijadikan camilan sore hari. Dibuat jus segar. Wortel bisa dipadukan dengan apel, jeruk, atau jahe untuk menciptakan minuman sehat yang menyegarkan dan penuh nutrisi. Dimasak dalam sup atau tumis. Wortel sangat fleksibel. Ia bisa ditambahkan ke dalam sup, sayur bening, capcay, hingga nasi goreng sayuran. Dibuat puree atau campuran smoothies. Bagi anak-anak atau lansia, wortel bisa dihaluskan untuk memudahkan konsumsi, tetap kaya rasa dan manfaat. Catatan penting, proses pemanasan ringan justru dapat meningkatkan kemampuan tubuh menyerap beta-karoten dari wortel. Namun, hindari memasaknya terlalu lama agar tidak kehilangan kandungan vitamin lainnya. Kesimpulan. Wortel bukan hanya makanan untuk mata. Ia adalah pelindung seluruh tubuh. Dengan beta-karoten sebagai bahan aktif utama, wortel berperan dalam memperkuat sistem kekebalan, menjaga jaringan organ, memperbaiki sel yang rusak, dan membantu tubuh melawan efek buruk peradangan serta oksidasi. Di tengah gaya hidup modern yang penuh stres dan polusi, makan wortel secara rutin adalah langkah kecil yang memberikan dampak besar.
Baik sebagai bagian dari makanan harian, camilan sehat, atau jus pagi hari, wortel bisa menjadi kunci menuju tubuh yang lebih sehat, pikiran yang lebih jernih, dan hidup yang lebih panjang. Karena kadang, jawaban atas kesehatan yang kita cari sudah ada di dapur dalam bentuk satu wortel kecil berwarna oranye. Tips tambahan agar tidak sering buang air kecil di malam hari. Selain mengatur konsumsi sayuran, berikut beberapa tips penting. 1. Batasi asupan cairan setelah jam 7 malam. 2. Hindari kafein dan alkohol di malam hari. 3. Pastikan kamu buang air kecil sebelum tidur. 4. Latih kandung kemih secara perlahan dengan teknik bladder training. 5. Jaga berat badan ideal. 6. Cek kondisi kesehatan secara rutin, terutama bagi pria usia 50 prostat. 7. Jangan menahan pipis terlalu lama di siang hari. Sayuran bukan hanya nutrisi, tapi solusi. Sering buang air kecil di malam hari memang bisa mengganggu kualitas hidup. Namun dengan perubahan kecil, seperti memilih sayuran yang tepat, kamu bisa merasakan perbedaan besar. Cobalah konsumsi sayuran seperti seledri, labu, kacang panjang, atau bayam secara rutin. Jaga pola makan dan jam makan, dan lihat bagaimana tubuh kamu merespons. Ingat, makanan adalah obat terbaik jika digunakan dengan bijak. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like. Tulis di komentar sayuran apa yang paling sering kamu konsumsi. Subscribe agar tidak ketinggalan info kesehatan lainnya. Dan bagikan video ini untuk bantu orang lain yang punya keluhan sama. Terima kasih sudah menonton, dan semoga tidurmu malam ini lebih nyenyak.